Sopir bus pariwisata Putra Fajar Sadira ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di Ciater Subang, Jawa Barat. Sadira terancam 12 tahun penjara. Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Wibowo pada Selasa 14 Mei 2024 menyebut pihak kepolisian telah memeriksa 13 saksi termasuk 2 saksi ahli dalam kasus ini. Menurutnya, 1 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka ialah Sadira sang sopir bus. Sadira pun terancam pasal 411 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda sebesar 24 juta rupiah. Penetapan tersangka ini dikarenakan Sadira terbukti lalai. Sebab ia telah mengetahui dengan jelas bahwa bus dalam keadaan rusak dan tak layak jalan. Namun ia terus memaksakan bus tetap beroperasi. Pada kesempatan ini, pihak kepolisian juga mengungkapkan penyebab kecelakaan yang membawa rombongan SMK Lingga Kencana Depok tersebut. Yang pertama, oli telak ruh sudah lama tak diganti. Kedua, adanya campuran air dan oli di dalam kompresor harusnya ada udara saja. Hal ini terjadi karena ada kebocoran oli. Ketiga, jarak antara kampas rem di bawah standar yakni 0,3 mm seharusnya minimalnya di 0,45 mm. Keempat, terjadi kebocoran di dalam ruang relay part dan sambungan antara relay part dengan booster karena adanya komponen yang telah rusak sehingga saluran tak tertutup rapat sehingga menyebabkan kekurangan tekanan. Pemirsa, pejabat Kementerian Perhubungan yang viral karena mengajak YouTubers asal Korea Selatan ke hotel, kini justru mempolisikan sebuah akun Facebook. Aparatur sipil negara bernama Asri Damuna melaporkan sebuah akun Facebook seusai dirinya viral. Laporan itu dikonfirmasi oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrim Suspolda Sulawesi Tenggara Kombes Bambang Wijanarko pada Senin 13 Mei 2024. Asri Damuna alias Albert telah membuat laporan dugaan menggunakan data pribadi seseorang tanpa izin dan penghinaan melalui media sosial. Kombes Bambang mengatakan pihaknya belum melakukan pemeriksaan saksi terkait laporan itu. Pasalnya pengaduan itu dibuat sejak tanggal 8 Mei 2024, sedangkan 9 hingga 10 Mei libur bersama. Terkait nama akun Facebook yang dilaporkan, Kombes Bambang enggan memberikan tanggapan. Pemirsa, Anda kembali dalam Sekilas Jawa Timur. Berikut nama 9 korban kecelakaan tunggal di jurang kawasan hutan Coban Trisula Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, tepatnya di Coban Trisula, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Senin 13 Mei 2024. Diketahui, rombongan tersebut usai pulang dari acara nikahan di Lumajang, Jawa Timur. Mereka mengendarai mobil Toyota Fortuner Nopol B1683 TJG. Namun naas, mobil yang dikendarai itu masuk ke jurang. Akibatnya 4 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka ringan. Kasat Lantas Polres Malang, AKP Adis Danikarta menyebutkan, identitas keempat korban meninggal dunia antara lain Imriti Yasin Ali Rahbani, 51 tahun, warga Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Ia yang mengemudikan mobil tersebut. Imriati mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang, Kabupaten Malang. Korban kedua yakni penumpang atas nama M. Mushili Irfani, 33 tahun, warga Desa Gondang Legi Wetan, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Ia mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia. Korban ketiga yakni Tuti Kuntiarini, 51 tahun, warga Desa Gondang Legi Wetan, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Ia mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia. Korban meninggal keempat yakni Sulimah, 57 tahun, warga Desa Gondang Legi Wetan, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Ia mengalami luka pada kepala dan meninggal dunia dalam perjalanan ke Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang. 5 penumpang mengalami luka ringan, 2 dewasa, 3 anak.
Mereka sebelumnya juga dirawat di Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Supraun Kota Malang. Korban selamat yakni Siti Aminah, 30 tahun, warga desa Gondang Legi Wetan, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Ia mengalami luka pada wajah dan punggung. Lalu ada Fatin, 33 tahun, warga Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Fatin mengalami patah tulang di kaki kanan. Selanjutnya ada penumpang bernama Naflah Syakirah, berumur 8 tahun, warga Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Naflah mengalami patah tulang kaki kiri. Selanjutnya ada Naila Salsabila, berusia 6 tahun, warga Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya. Naila mengalami luka patah tulang kaki kanan. Dan terakhir ada Nafis Muhammad Rafif Afkari, berusia 7 tahun, warga desa Gondang Legi Wetan, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Rafif mengalami patah tulang kaki kanan. Enggak apa-apa sama saksinya. Pak Kapolsek mana? Ngatur jalan. Ngatur jalan? Iya. Iya. Bukan di Malang ini. Ulangi. Baik, jadi Dan agak sini kan. Agak ke kanan dikit. Tadi sore sekiranya pukul 18.00 menjelang 18.30 hari Senin tanggal 13 Mei 2024 terjadi laka tunggal yang menyebabkan mobil minibus terjun ke jurang di desa Jarak Hijau. Nah, untuk kejadian tersebut diduga karena kendala teknis dari kendaraan, namun ini masih kami dalami. Kemudian untuk korban di kendaraan tersebut terdapat 9 penumpang, 4 penumpang diantaranya meninggal dunia. Untuk kronologis kejadian, rombongan tersebut berawal dari daerah Lumajang, kemudian hendak kembali ke Malang, ke Kecamatan Gondang Legi, dengan melewati jalur TNBTS dari arah Lumajang menggunakan jalur Randupane, kemudian turun ke arah Poncokusumo. Kemudian dari Lumajang itu komandan, itu ada kepentingan apa komandan? Dan ada rombongan berapa mobil waktu itu? Info awal dari Lumajang ini ada kepentingan, ada acara keluarga, bisa dikatakan acara pernikahan. Kemudian dari saksi mengatakan dari arah Lumajang ini satu rangkaian, satu kendaraan. Hanya satu kendaraan yang hanya satu kendaraan. Untuk sopirnya apakah mengetahui medan atau tidak Bang? Karena informasinya sopir adalah si wanita. Untuk sopirnya menurut sanak saudara tadi yang kami ambil keterangan, ini sudah beberapa kali menggunakan jalur TNBTS dari arah Lumajang menuju ke arah Malang. Jadi mungkin sudah paham betul untuk jalur yang dilalui saat ini. Kemudian itu total 9 penumpang komandan ya? Betul. Waktu apa kecelakaan itu semua waktu terjatuh itu berada di dalam mobil atau
ada yang tercecer waktu jatuhnya itu? Jadi waktu jatuh pada saat evakuasi yang berada di dalam mobil ini yang berada di dalam mobil ini ada pengemudi, kemudian penumpang di samping kiri pengemudi serta penumpang belakang, yakni seorang wanita yang masih mengandung, kemudian dan 2 orang anak. Nah, 4 orang lainnya ditemukan di luar kendaraan, 2 sudah tergeletak di jalan raya, kemudian 2-nya lagi di area rerumputan. Kemudian untuk kendala teknis yang dimaksud itu sebetulnya itu remblong atau apa teman? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.